Pada Minggu sore, tanggal 9 Desember 1945, satu batalion sekutu Inggris, Gurkha dan Nika Belanda masuk ke wilayah Sukabumi. Batalion ini memiliki tujuan utama sebagai berikut: mengambil bekas tawanan perang di daerah Sukabumi dan sekitarnya, memberi bantuan ke Bandung yang saat itu sedang terjadi pergolakan antara sekutu dan pejuang, menjaga kelancaran jalur logistik antara Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Peristiwa pencegatan logistik dan amunisi pada rute kereta api Cikampek Bandung yang dikawal oleh Gurkha Rifle pada tanggal 21 November 1945 menjadi latar belakang kenapa sekutu memilih jalur darat Sukabumi untuk menuju Bandung. Dan agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama, dibuatlah kesepakatan baru bahwa pihak sekutu akan melibatkan anggota TKR dalam pengiriman logistik via kereta api. Meski setelahnya, sekutu yang tidak menerapkan perjanjian ini di lapangan kemudian memicu terjadinya penghadangan dan yang paling sengit terjadi di wilayah Bojong Kokosan, Sukabumi. Dalam catatan sejarah Indonesia, disebut peristiwa pertempuran Bojong Kokosan atau dalam versi Inggrisnya Battle of Cibadak ini dikenal sebagai perang konvoi pertama dan mampu membuat pasukan Inggris babak belur. Pertempuran Bojong Kokosan terjadi pada hari Minggu 9 Desember 1945 dan Senin 10 Desember 1945 dengan taktik ambush dan hit and run. Konvoi pasukan Inggris yang terdiri dari tank Sherman, Brand Carrier, dan truk berhenti di celah talang air Bojong Kokosan. Taktik ini dinamai memukul ular berbisa. Pasukan TKR yang berkolaborasi dengan laskar setempat seperti Laskar Hizbullah, Barisan Banteng, dan Angkatan Pemuda Indonesia bergerilya sepanjang 8 km. Pihak TKR sangat sadar akan terbatasnya persenjataan dan amunisi yang dimiliki. Karena itulah taktik ini dipilih. Penyerangan yang terorganisir dan bergantian membuat tembakan seolah tidak berhenti. Granat dan batu dilemparkan dari lubang-lubang di daerah Cicurug dan tebing Bojong Kokosan, membuat sekutu kewalahan. Terlebih pada waktu malam hari ketika penglihatan sangat terbatas, pejuang tidak berhenti menembakkan senapannya. Meskipun asal, terbukti efektif karena membuat pasukan sekutu tidak bisa beristirahat. Konvoi pasukan Inggris kemudian meminta bantuan serangan udara dari RAF. Dari angkasa Bojong Kokosan, kemudian terlihat sejumlah pesawat pemburu De Havilland Mosquito dan Republik P-47 Thunderbolt yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan, Batavia. Pertempuran ini selesai ketika hujan, angin, dan badai mulai turun, menutup pergolakan dari kedua pihak yang telah kelelahan. Pasukan Inggris sendiri yang dilindungi habis-habisan oleh Jats baru tiba di Sukabumi pada tengah malam. Sementara pejuang yang telah kehabisan amunisi telah mundur secara bertahap. Dari pihak pejuang telah gugur setidaknya 28 orang, seperti yang dapat dilihat pada salah satu ukiran di Museum Palagan Bojong Kokosan. Sedang dari laporan The West Australian yang juga bisa dilihat kembali di Netherlands News volume 14 tahun 1945 berbunyi seperti ini. Dari Kesatuan RAF, seorang tentara Inggris dan 14 tentara British Raj terbunuh dalam pertempuran. Sementara 30 tentara Inggris India luka-luka. Kemudian, di arah selatan dari lokasi pertempuran, yaitu kota Cibadak, pesawat Mosquito tetap melancarkan serangan dan menjatuhkan bom sebanyak 500 pound. Diikuti oleh pesawat serbaguna tipe 156 Bristol Beaufighter yang menyebarkan selebaran agar pihak Indonesia menyerah. Kota yang awalnya dikira menjadi pusat para pejuang ternyata hanya berisikan pertokoan dan rumah. Hal ini memunculkan kritik dari Kongres, Parlemen, dan media Inggris yang menilai bahwa pemboman ini hanya menghabiskan anggaran dan sia-sia saja. Kemudian hal ini menjadi salah satu faktor kuat atas singkatnya keterlibatan Inggris di Indonesia.
Setelah peristiwa ini pun, kemudian bersambunglah menuju peristiwa lainnya, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 dan 24 Maret 1946. Pada hari ini, peninggalan pertempuran masih dapat dilihat di museum, seperti baling-baling dan puing pesawat RAF, beserta seragam, perlengkapan, dan senjata yang digunakan di dalam pertempuran. Di halaman museum itu sendiri terlihat jelas sebuah Scout Car berjenis Daimler Dingo berturret, tidak jauh dari patung monumen Palagan Bojong Kokosan yang menjadi ikon perjuangan dan kebanggaan warga Sukabumi. Demikianlah sebuah tayangan singkat mengenai peristiwa Palagan Bojong Kokosan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi diri kita dan kawan-kawan di masa depan. Semangat juang Indonesia tidak terukur. Kecil besarnya merupakan sebuah gerigi yang menggerakkan waktu dan terekam dalam sejarah. Saya, George Sena. Terima kasih telah mengikuti kisah sejarah Historia TV di channel ini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka!